Hadirin jamaah sekalian, kita masih tentu di awal surah An-Nisa supaya kita lebih faham. Selain juga keagungannya, keutamaannya surah An-Nisa, itu insya Allah orang yang sering membacanya dihindarkan dari berbagai kejahatan, berbagai kezaliman, dan fitnah. Ini surah An-Nisa. Baik, kita akan lanjut ayat ke 4 sampai ayat ke-6. Betul? Surah ayat ke-4 sampai surah 6. Karena kita kemarin baru ayat 1 sampai 3. Mari mohon diperhatikan dulu saya baca dan setelah itu nanti langsung saja dipraktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. Cukup ya, kita lanjut kepada mempelajari tentang kaidah ilmu tajwid. Salah satunya masih mempraktekkan tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Silakan kita buka, masih di halaman 34. Nanti habis ini karena sudah 3 kali pertemuan, saya ingin memberikan beberapa penjelasannya terkait dengan beberapa huruf yang hampir memiliki kesamaan makhrajnya, kesamaan bunyinya. Karena itu kita harus hati-hati dalam membunyikannya, dalam melafazkannya. Karena beberapa kesamaan huruf ini kalau kita salah mengucapkannya, salah membunyikannya, itu bisa salah maknanya. Ada kira-kira kurang lebih 7 huruf yang punya kesamaan, yang itu berarti 7 kali 2 yang 14. Nanti kita pelajari beberapa di antaranya supaya kita benar-benar dapat melafazkannya dengan benar, tidak jumbuh.
Insyaallah nanti di akhir saya akan berikan penjelasan. Sekarang kita masih masuk pada pelatihan beberapa huruf yang eh, kita baca secara harakat fathah, kasrah, dhammah dan diwakafkan atau disukunkan. Kemudian bagaimana membacanya dalam hal tatkala ditanwin dan juga bacaan-bacaan hukum daripada tanwin dan nun matinya. Sampai di mana kemarin kita? Ro sudah? Belum? Sudah ro ya, tinggal za ya. Za. Zazi zaz. Ya, ingat ya. Lagi-lagi, ini za termasuk salah satu huruf yang menyerupai za. Menyerupai juga ja. Jangan disamakan. Za. Ada getarannya yang ini harus ditampakkan secara jelas. Tidak boleh jaji, beda, itu jim. Tidak boleh juga zadi, itu dal. Tapi desisnya lebih lagi. Diulang lagi. Zazizu zaz. Zazan zani zazna. Saya ulang lagi ya. Bukan zazang. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani za. Si Murad Marid begini nih gimana? Nggak kompak ini. Diulang lagi, saya ulang lagi ya. Huruf za-nya benar-benar dikeluarkan ya. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani za. Jadi kita kan belajarnya tadi dari harakat ke tanwin. Zuzan itu tanwin. Bagaimana cara membaca za tanwin bertemu dengan huruf za juga dibaca ikhfa. Makanya disamarkan, ditahan. Zuzan zanizaz zanizaz, ini za yang disukun. Tapi tidak boleh dikolkolahkan karena za tidak masuk huruf kolkolah. Jangan zanizaz, nggak boleh. Tapi zanizaz aja. Tidak boleh dipantulkan. Saya ulang. Zuzan zanizazna minal muzni mazizan zaniza. Lanjut. Sasi susas. Susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Ini sin kecil dan langsung kita masuk kepada shin besar. Sama-sama sebagai huruf yang mengeluarkan desisnya. Dalam sifatul huruf disebut dengan huruf yang mengandung desis. Kemarin masuk kategorinya dia lupa saya sofir. Sofir dan hamas. Sofir itu mendesis, hamas desisan kecil. Kita masuk kepada shin besar dengan desisan yang lebih besar. Jadi
Tolong ini juga merubah makna antara sin kecil dengan shin besar ini. Karenanya harus bisa dibedakan dengan baik. Shu, shi, shu, shash. Ulangi lagi ya. Sha, shi, shu, shash. شوشا شنششن من المشن مشيشا شنشا. Ulangi karena huruf shin ini banyak mengeluarkan nafas sehingga harus ngambilnya lebih banyak. شوشا شنششن من المشن مشيشا شنشا. Saya kira latihan 3 huruf ini dulu, jemaah sekalian. Za, sa, sha. Ini bacaan, ini teori ini sudah ditemukan oleh para ulama tajwid khususnya supaya apa? Memudahkan kita mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf. Ini kayaknya kita main-main lagu, tapi para ulama itu sudah luar biasa. Bagaimana kok bisa dibuat kayak begini? Kita bisa menyimpulkan, bisa dibaca fathahnya, dibaca kasrohnya, dibaca dhammahnya, dibaca tanwinnya, fathatain, kasrotain, dan dhammatainnya. Jadi dengan membaca ini tadi kita sudah mempelajari cara makharijul huruf, baik dari fathah, kasroh, dhammah maupun tanwinnya. Itu enaknya para ulama sudah memberikan panduannya begitu. Baik, terakhir jamaah sekalian, ini sudah syuruk ya. Masih 2 menit terakhir, saya ingin mengawali supaya ini masih berlanjut. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada sekitar 7 huruf yang bermiripan di dalam hal makhrajnya dan cara lafadznya. Dari 7 itu diantaranya adalah hamzah dan ain. A dan A. Ini kalau diurut dari A batasa dari A. A hurufnya ada di jauf, dari dalam rongga mulut kita. A, I, U, A. Kalau ain itu di kerongkongan kita, kerasa di sini. Orang kalau baca ain belum sampai kerasa di sini berarti ada yang salah. Kalau A kan tidak ada nyampe sini nih. A itu keluar dari jauh, istilahnya apa? Rongga mulut. Tapi kalau A keluar dari kerongkongan. A. Praktek yang paling dekat misalnya kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A dulu. Au-nya itu ain. Itu sudah di kerongkongan. Mohon maaf kalau kita membacanya a'udzu sama-sama a'udzu itu pasti salah. Tapi kalau setelah baca a kerasa di sini, itu baru benar. A'udzu. Lagi alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau sudah alamin harus nyampe ke tenggorokan kita. Ini orang sering bacanya tidak jelas atau hampir sama. Jadi bacanya alhamdulillahi rabbil alamin. Salah, beda maknanya. Alamin sama alamin beda. Alam itu adalah tanda, bendera. Itu alam. Tapi kalau alam itu jagat raya nih. Alam, alamin. Ini contoh-contoh daripada huruf yang hampir bersesuaian makharijnya. Sekali lagi, ini saya terangkan baru satu saja, karena sudah masuk kepada syuruk.
Yang penting diingat. Nah, ini baru nih. Sebenarnya tadi saya mau menerangkan 3 huruf, tapi waktunya tidak memungkinkan. Satu aja dulu. Ingat, A, A, I, U. Terus A. Beda dengan A. Beda toh. A. Coba kalau disukunin A. Itu aja A. Hamzah. Tapi kalau masuk kayak ada ngedennya itu. A. Kalau kita di sini. Mohon maaf ini. Kalau kita lagi buang air besar misalnya pas lagi banyaknya lah di situ itu. Nah, itu itu masuk ke tenggorokan. Tapi kalau hanya manggil ala Sunda panggilan sayang nah itu Hamzah itu. Gimana kabar Nggak ada kan manggil itu nggak ada. Terlalu fasih itu. Itu beda. Tapi kalau ngeden itu memang lain. Sambil menikmati soalnya. Ini baru Hamzah dan Ain ya. Insya Allah nanti ada yang mirip lagi prakteknya di ta dan to. Ta dan to. Nanti berikutnya. Tadi Hamzah saja. Demikian jamaah sekalian. Semoga ada manfaat dan hikmah. Saya terakhir memohon doanya. Besok ada acara Milad Al-Kaukab. Kalau bapak-bapak ada punya waktu, mohon maaf ini undangannya secara langsung aja. Kalau ada berkenan hadir, punya waktunya, tafadhol mengikuti di pesantren. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Dumtum fil khairi wal afiyah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.